Eklesiologi adalah ajaran tentang gereja. Gereja bukan sekedar bangunan tua di pinggir jalan, bukan sekedar tempat berkumpul di hari Minggu. Gereja adalah sesuatu yang hidup, bergerak, dan bernapas. Hai teman-teman, pernah gak sih kalian bertanya, apa sih sebenarnya gereja? Bukan cuma gedung loh, gereja itu lebih dari sekedar bangunan. Gereja itu adalah kita. Dalam teologi disebut eklesiologi, yaitu cabang ilmu yang membahas hakikat, fungsi, dan peran gereja dalam bumi. Eklesiologi mengajarkan kita bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Setiap kita punya peran penting. Ada 3 hal utama, gereja sebagai persekutuan atau koinonia, gereja sebagai pelayanan atau diakonia, dan yang terakhir pemberitaan firman atau kerikma. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Gereja bukan soal cuma duduk di bangku hari Minggu, tapi jadi terang dan garam setiap hari. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dalam konteks kekinian, gereja harus relevan, yaitu yang pertama hadir di media sosial, dan yang kedua terlibat dalam isu sosial, dan yang ketiga tetap berakar pada firman Tuhan. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya seluruh hidup yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kamu dan aku dan kita semua adalah gereja. Ayo jadi gereja yang hidup, berdampak, dan relevan. Mari teman-teman, bukan hanya menjadi bagian dari gereja, tetapi menjadi gereja itu sendiri, yang hidup, yang mengasihi, yang melayani, dan yang memberikan harapan. Eklesiologi adalah cabang dari teologi yang mempelajari tentang gereja, baik secara doktrinal, struktural, maupun fungsional. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana gereja hadir sebagai tubuh Kristus dalam dunia dan bagaimana ia menjalankan perannya. Fungsi gereja ada 3. Yang pertama adalah koinonia, yaitu persekutuan. Gereja membangun komunitas iman yang saling menguatkan dan hidup dalam kasih, menciptakan rasa memiliki dan dukungan spiritual antar jemaat. Yang kedua adalah diakonia atau pelayanan. Gereja terpanggil untuk melayani, tidak secara rohani, tetapi juga secara sosial dan kemanusiaan bagi yang membutuhkan. Yang ketiga adalah kerikma atau pemberitaan. Gereja bertugas memberitakan Injil, baik melalui khotbah, pengajaran, maupun kesaksian hidup sehari-hari. Yang ketiga, gereja dalam teologi Kristen dipahami sebagai komunitas orang percaya yang terbentuk oleh firman Tuhan dan sakramen seperti baptisan dan perjamuan. Penekanan utama pada relasi pribadi dengan Kristus dan kesetaraan antara umat. Yang keempat, gereja dalam teologi Katolik. Gereja dilihat sebagai institusi ilahi dengan struktur hierarkis, dipimpin oleh paus dan para uskup. Tradisi dan sakramen sangat ditekankan dengan peran penting dalam menjaga ajaran apostolik. Tujuan eklesiologi adalah untuk menolong umat memahami peran mereka, agar gereja menjadi komunitas aktif, bukan hanya tempat ibadah,
tetapi juga agen perubahan di tengah masyarakat.